Kembali lagi ke bersama kami Perspektif Football Indonesia. Oke, Edisi Piala Dunia ya. Edisi Piala Dunia. Ya. Kita udah mulai masuk ke fase kedua ya. Udah lewat fase kedua grup. Betul. Perkenalan dulu dah, lu. Oh iya. Kan lu ini ya. Halo, saya baru kembali ke Perspektif after 5 tahun. Jadi dulu 5 tahun gue udah sempet di Perspektif. Coba habis itu kita coba bikin sendiri, ternyata pulang lagi guys ke Perspektif guys. Oke. Kembali lagi kita ke Emang Perspektif. kenapa pulang lagi tuh? Gak boleh dibahas ya. Ya adalah ada ada. kasusnya. Ya lah. udah, oke. Oke, ya kita mau bahas soal karena ini udah 2 fase ya. Dua pertandingan terutama banyak hal-hal menarik di Piala Dunianya sendiri gitu. Menurut lo Dim, apa aja yang paling kayak ikonik dan lo inget kayak anjing nih Piala Dunia sekarang kayak gini nih gitu. Iya, gue pasti kalau misalkan Piala Dunia Amerika Serikat ini udah otomatis ini ya, masalah waktu ya. Kita begadang satu, terus kedua masalah politik Iran USA itu nggak bisa itu dipungkiri. juga lagi. Dan kabar terbaru Iran sudah diperbolehkan masuk ke USA. Oh, akhirnya udah boleh. Iya, di Seattle besok mainnya lawan Mesir. Itu 48 jam sebelum pertandingan itu udah boleh masuk USA, karena sebelumnya itu mereka tanding hari itu, nyampe hari itu, pulangnya juga di hari yang sama. Gitu. Hah? Jadi Gimana? Oh, Coba. Jadi Jadi, misalkan lu tanding hari Rabu. Oke. Nah, lu datang hari Rabu pagi. Main Dan Rabu habis itu siang. langsung pertandingan. Langsung pertandingan Dan nggak langsung boleh pulang. nginep di situ ya. Nggak soalnya? boleh. Lo harus nginep di Meksiko karena Iran kan punya training camp di Meksiko kan. Iya, tahu. Jadi pulang pergi itu ya dalam waktu 1 kali 24 jam, karena mungkin ada kelegaan masalah visa dan atau segala macamnya, masalah paspornya. Itu jadinya Iran diperbolehkan 48 jam sebelum tanding itu boleh masuk wilayah ke Amerika Serikat akhirnya. Dan seingat gue kemarin sempat lihat juga mereka kayak bikin tulisan surat gitu Iya, loh. iya. Iya kan, ditaruh Di Los apa? Angeles kemarin di ya. Los Angeles. Iya, benar-benar. yang pasti Los Angeles. Karena mereka mungkin gak expect ya, di Los Angeles disambut dengan baik ya ternyata ya. Oh, gitu. Oleh masyarakat Oke. sekitar dan segala macamnya. Dan for your information, FYI itu kalau lu lihat supporter Iran yang di Amerika Serikat itu ya, mereka itu orang-orang yang kabur dari Iran, yang tidak mendukung pemerintahan Khomeini. Oh wow. Gitu. Karena mereka kan masih di Reza Pahlavi kan. Gitu. Iya, Reza hitungannya Pahlavi. ekspatriat yang 11 orang-orang yang kasarnya ya, kabur lah dari Iran ke migrasi lah ke USA. Oke. Gitu, mereka Karena orang yang pengen nantang. Reza Pahlavi biar jadi presiden lagi. Ya betul. Terus jadi tahu tuh kalau kabur. Iya. Ada kabur gitu ada. gue gak kebahas ke Kalau situ ya. lu dong apa yang Kalau gua- yang lo paling ini? Yang ikonik? dijelaskan ini udah dijelasin sama Dimas ya, soal Amerika sama US. Kalau gue sih lebih ke fansnya ya, karena gue lihat ada beberapa momen tuh. Jadi ada konten kreator nih, dia ini kayak nyoba nih masuk ke bar nih, ke pub. Kalau orang Inggris bilangnya pub ya. Iya, iya. Oke. Nah ini kan European fans nih di sana tuh benar-benar menarik lah, karena kan Oke. football secara kalau di Amerika football itu kan bukan yang kayak World Cup ini ya. Iya, Football betul. tuh NFL gitu kan. Iya. Beda Yes. banget gitu. Karena di Amerika sendiri bilangnya soccer gitu Soccer. kan. Soccer, Nah, kan betul. Soccer. Terus menariknya nih si konten kreator ini masuk dengan gunain ke tempat fans Inggris ngumpul, dia tuh gunain jersey beberapa negara kan. Oke. Kayak dia masuk pakai jersey Scotland. Akhirnya Oke. tuh diceng-cengin lah ya, Iya. kebiasaan orang Inggris ngecengin orang Scotland aja lah. Oke. Terus kan akhirnya menariknya nih orang Inggris ini kan selain kreatif soal chance sih, dia juga bodoh amat deh kalau gue dibilang rasis kayak gue dibawa sejarah kelam kayak Tebel gua nggak muka ya, peduli, tebel muka. sampai akhirnya pas dia pakai jersey Jerman baru tuh dicemooh soal Iya. perang dunia. Itu kata gue kayak Wah, kalau menurut si konten kreator ini pakai jersey yang lain sih biasa aja, tapi ketika pakai jersey Jerman tuh benar-benar kental banget lah. Iya. Buat Tapi ya diiniinnya. juga ya kalau dipikir-pikir orang US sendiri tuh kan lebih concernnya kayak NFL Nah, ya. iya. Makanya kan sampai kayak yang ramenya yang kata apa halftime show-nya itu kan juga heboh banget dibanding kalau kita ngomongin football di sana soccer yang nyebutnya soccer, di sana soccer. gitu. Iya betul. Dan ini sih ada lagi beberapa momen menarik tuh menurut gua. Curaçao itu kan di bawah pemerintahan Belanda Ya, ya. ha. Oke. Dan itu mereka, lu tahu populasi berapa? Cuman 156.000 Oke. orang. Itu ibaratnya 2 kali GBK full house itu. Oke. Misalkan Indonesia main nih, Oke. di timnas Indonesia main di GBK Dua nih. GBK. 2 kali full house. Ya itu 2 kali. Dua 2 kali kali full house itu tuh sama dengan penduduknya. penduduknya Iya. Curaçao tuh. Lu Tapi- bayangin. Tapi macet. Macet Tapi macet. Iya, cuma maksud gua GBK berapa dong? Full house? Ya taruh aja 70.000 aja lah kali Ya 70 ribuan 70.000 something lah sekian ya, kan. sekian. Dan lah ya. dia cuma 150.000. 156.000 itu masuk Guinness World Record.
Corazon dikasih penghargaan Dan masuk Piala Dunia ya. masuk Piala Dunia 160 ribu. Populasi masyarakat sedikit ya, paling Iya. sedikit. Gokil. 2 kali full house GBK tuh. Itunya tuh. Kalau Jis sih 2 kali juga sama 2 kali juga, 82.000 tuh. Banyakan jis malah kayaknya tuh. Kalau gua yang paling ikonik yang ini yang dukun Ghana masuk ke pesawat. iya. Hanya lucu parah kayak hey dia bilang ini, saya akan menahan tendangan Harry Kane supaya Enggak, enggak tapi fakta tuh kosong-kosong. Oh fakta. Lu Gila. Harry Kane depan Gila, depan ya. gawang loh. Oh iya, Bolanya ya, ke beneran langit, gak bolanya gol. ke Iya langit. iya bener. Boleh ke langit dan itu gua ngeliat kan videonya pramugarinya risih banget kayak dia orang ngapain sih Iya gitu. masalahnya bawaannya aneh-aneh kan. Iya, kayak gentong lah apa lah. Voodoo. Mereka kan Wah, terkenal gila. dengan voodoo kan, masih kental kan sama voodoo. Gokil. Sama black gokil. magic di sana kan masih kental lah. Jadi mereka percayalah dengan hal-hal kayak gitu lah. Nggak bisa ketemu Gitu. Indonesia lah. Iya. Adu-aduan. Yang kedua adalah kita akan bahas mengenai 4 negara debutan yaitu Jordania, Uzbekistan, Cape Verde dan juga Curacao. Gimana Dim menurut lu Dim? 4 negara debutan ini Dim. Pertama pasti gue salut ya. Corazon yang tadi sebelumnya kita bahas 2 kali GBK full house masyarakatnya, total populasi jiwanya Populasinya oke. di negara mereka bisa tembus walaupun lebih banyak lewat diaspora Belanda ya, karena Oh dia banyak diaspora Belanda ya? diaspora Belanda karena kan mereka masih di bawah kerajaan Belanda dan mereka itu cuma satu pemain yang masih ada cuma satu pemain yang lahir di Curaçao-nya langsung. Namanya Tahi Chong, itu salah satu pemain yang lahirnya di Curaçao langsung. Selebihnya mereka lahir di Belanda. Gitu. Terus Itu di mana sih geografisnya Afrika? mereka tuh Karibia, kepulauan sana. Oh, Di Karibia. Amerika bagian Oh. kalau salah apa ya, Amerika bagian utara atau bagian Amerika Tengah lah gitu. Oke. Itu dia menurut gua walaupun nation pool-nya pasti banyak ya dari Belanda, tapi yang gua salut juga tuh Yordania sama Uzbekistan sih. Yordania sama Uzbekistan ini kita ambil lah satu pemain dari Yordania yang terkenal namanya Musa Altamari, sekarang main di State Train, itu main di Ligue 1. Terus juga ada backnya Dunga Abdul Qadir Kusanov dari Uzbekistan. Dua pemain itu dari 2 negara berbeda ini adalah didikan asli dari negara mereka masing-masing. Gitu. Oke. Mereka benar-benar ya kalau misalkan di sini mungkin EPA Persija, EPA Persib atau EPA Persebaya. Oke. Jadi menurut gua salut dengan grassrootsnya Yordania atau development pengembangan usia dininya Yordania dan Uzbekistan ya. Iya walaupun Gitu. mainnya lokal tapi tetap bisa Iya, main di walaupun Piala mereka Dunia. didikan lokal gitu, bukan diaspora atau Oh. tapi gue salut banget dan ini mungkin bisa dicontoh sama Indonesia ya, karena Iya. bisa menggabungkan diaspora, bisa menggabungkan didikan lokal, terus lu bisa mentas di Piala Dunia itu menurut gue perfect kayak Maroko. Maroko tuh kayak gitu kurang lebih. Gitu. Ya, Karena benar. mereka banyak diaspora tuh kan, Maroko itu kan kepencar kan, ada yang di Belanda, ada yang di Oke. Spanyol atau dimanapun gitu. Dan mereka bisa menggabungkan antara diaspora mereka dengan pemain lokal mereka. Itu menurut gue salah satu hal paling fundamental dalam sepak bola yang harus kita contoh ya buat negara kita sendiri gitu. Ya, karena pengelolaan liganya kan Benar. benar. Pengelolaan liga Jadi kan benar. dari awal anak kan kalau namanya pemain bola nggak bisa langsung pas udah umur tua ya. Iya. Maksudnya kan dari Ya, kecil setuju. dikelola sampai akhirnya pas udah gede jadinya even dalam negerinya liganya bagus. Ya. Ya mungkin ke Piala Dunia gitu kan. Dan- Berarti itu PR Indo tuh. IPR tuh karena grassroots atau pengembangan usia dininya harus bisa digabung sama diaspora sih nanti ke depannya. Dan terakhir dari gua tuh pembelajarannya adalah negara kayak Uzbekistan, Cape Verde, Curaçao dan Yordania ini tuh mereka pemain-pemain muda mereka nih atau pemain-pemain mereka yang intinya ini dapat pengalaman gitu. Oke. Karena Curaçao misalkan gitu mereka lawannya Jerman walaupun dibantai ya 7-1 ya. Cuma sebenarnya kan pengalaman kan yang Iya, betul, didapatkan. betul. Uzbekistan bisa lawan Portugal, lawan Ronaldo. Walaupun 5-0. Walaupun 5-0 gitu loh, tapi seenggaknya dapat pengalaman gitu pemain-pemainnya untuk kedepannya itu dapat memotivasi. Terus ketiga ada Yordania kan satu grup sama Argentina ya. Oke. Ya. Dan mereka bisa Lawannya ketemu sama Messi gitu loh. Dan Cape Verde bisa nahan imbang Spanyol dan gue yakin betul. dan itu ya gue yakin nanti anak-anak muda dari setiap 4 negara ini nih pasti punya motivasi. Gue mau lawan Ronaldo nih. Gue mau lawan Yamal misalkan gitu di masa depan tuh gue mau lawan Yamal gitu. Ingin lawan superstar terus lah ya. Iya gitu loh. Jadi Ya ada kan? motivasi gitu Dan untuk pemain kalau muda. lo dipaksa untuk lawan yang lebih jago, lo mau nggak mau jadi harus jadi lebih jago juga kan? Iya benar, lu pasti bakal upgrade Jadi pressure kan. Iya pasti bakal upgrade dan Yoi. itu menurut gua hal positif sih yang bisa didapat ketika lu negara debutan, lu negara yang bukan negara sepak bola ya, lu Oke. negara debutan tapi lu bisa ya ngasih perlawanan, nah itu kan memotivasi di negara mereka pemain-pemain muda lainnya gitu loh. Oke. Buat generasi selanjutnya lah. Mantap. Kalau lo Dung? Ya, kalau gue sih, maksudnya udah dijelasin panjang lebar sama Dimas. Paling gue yang dari salut daripada 4 negara debutan itu ya, yang tadi disebutin tuh,
gue sama kayak Verde sih. Maksudnya dia secara 2 pertandingan dapat 2 poin gitu kan. Iya, Berhasil yang negara nahan debutan imbang tuh negara debutan tuh Itu kayak yang lawan Spanyol kan? lawan Spanyol 0-0 itu kan kipernya kan akhirnya kan Oh, dapat itu kiper Fauzinya. follower Gila banget, anjay. sebanyak itu kan. 13 juta loh followersnya sekarang. Oh iya, Ya. dari cuma yang berapa puluh ribu ya? Apa Iya. ratus ribu Ah, ya kalau nggak salah? 50.000. Iya, apa? 50.000. Ya, itu kan maksudnya kan impactnya kan secara yang ngomongin ini kan banyak masyarakat di dunia ya yang nonton Piala Dunia tahun ini tuh apresiasi dia gitu kan karena Iya. karena penampilan terbaiknya dia waktu lawan Spanyol lah. Ya Jadi- paling habis ini jadi influencer lah. Nah iya, baru gue pengen ngomong. Coba Terima endorse si Cape Verde ya. coba di Cape Verde mungkin nggak dikit-dikit bikin eksklusif ya. Iya. Nggak dikit-dikit bikin eksklusif. Tiba-tiba bikin apa? Jualan kolor kayak CR7. Tapi atas namanya Cape Verde anjay. Atas nama CV negara bukan ya. CR, Ya. CV. Ya paling gue menyorotinya Cape Verde aja sih di antara 4 negara itu. Kalau Iya, ngomongin iya, Uzbek kan ya entah mungkin karena memang Portugal yang superior sekali ya. Tapi kan Cape Verde mampu melawan Spanyol yang notabene juara Eropa. Iya. Edisi terakhir ya kan. Iya. Terus kan kayak wah salut sih, salut. Dan ini ya ternyata gue bisa ambil sedikit kesimpulan sebelum kita ke segmen selanjutnya. Ternyata nggak perlu naturalisasi Indonesia dulu ya buat banyak followers ya. Tampil Karena apik di lu Piala bayangin, Dunia aja lu bener. bayangin kalau Emil Audero atau kita telusin timnas Indonesia, lu bayangin Emil Audero sama Martin Paes berapa puluh juta itu followersnya. Lu bisa bayang nggak? Walaupun Bisa, Emil udah terkenal ya. Emil udah terkenal ya, walaupun dia salah satu momennya dia kan yang menarik kan ketika sundulan Ronaldo kan. Iya betul. Itu yang 2 meter itu loh tingginya. Dan menurut gua ketika Indonesia bisa lolos Piala Dunia, pemain kita ke scout sama negara-negara Eropa udah pasti followers pasti bakal bejibun. Oke. Yakin gua walaupun Emil atau Martin Parah. Paes mungkin udah terkenal juga di Indonesia ya, tapi untuk secara Global. global gila. Lu bayangin berapa tuh followersnya? Coba ini kalau gue, menurut gue yang jadi beban tuh kayak mereka kan mungkin juga masih banyak yang rankingnya di bawah dari yang jago-jago banget itu kan. Tapi maksudnya lu dipaksa untuk kayak anjay lawanin CR7 Cok walaupun udah 41 tahun ya gitu. Iya. Tapi kan lu jadi yang pressure-nya gitu loh. Gue coba kepikiran kalau kemarin Indonesia beneran masuk ya. Tiba-tiba ketemunya Portugal. Iya. Iya. Indonesia kalau lolos itu dari playoff itu satu grup sama Spanyol. Oh iya, ketemu Spanyol dah. Sorry, bukan sama Prancis, Norway. Prancis. Kalau ganti Irak. Kalau bisa kemarin lolos ke playoff. Coba hey lawan Mbappe. Nah, kalau kemarin kita menang playoff yang langsung auto lolos, Auto lolos. kan Arab Saudi tuh. Berarti Iya, Arab Saudi iya. grupnya siapa tuh? Arab sama Oh, Spanyol sama Uruguay. Ya, Spanyol Uruguay. Bener sama Cape Verde dong. Iya, mau Cape Verde juga. Jadi ada 2 negara debutan dalam satu grup. Nah makanya kan gue bilang itu ya itu maksudnya bikin ranking bawah nih jadi mau nggak mau dia harus naikin skillnya dia gitu untuk Iya. lawan orang-orang yang lebih tinggi ini gitu. Oke selanjutnya kita akan bahas mengenai ini pencetak golnya di Piala Dunia sekarang nih berisinya kayaknya banyak juga ya. Oke udah lumayan banyak, siapa aja coba? Ada Mbappe 2 gol, ada Haaland, striker Dunga, ada Messi dan Ronaldo. Oh itu beres Semalam semua. ke gawang Uzbekistan beres juga. Tapi emang pas Ronaldo ini ada siapa pelatih Ancelotti kan Brazil ya, pelatih Brazil, kan? Brazil. Dia kan bilang kan ketika orang-orang bilang Ronaldo nggak ngegolin itu adalah momen di mana Ronaldo akan membuktikan ngegolin. Bener Iya. brace 2. Lagi viral sekarang ini ya, Ronaldo kan lagi di mix zone ya untuk jawab pertanyaan wartawan. Ya. Ini sebenarnya Ronaldo buat ngindarin aja gorengan-gorengan dari media. Karena Ronaldo kan baru ditanya, oke, what occasion gitu. Terus kayak ditanya apa pertanyaannya gitu. Lionel Messi, wartawan baru ngomong gitu. Lionel Messi, oke, next question. Jadi nah itu bukannya dia nggak ngehargain Messi. Iya. Dia menghindar untuk adanya gorengan Iya. dari media-media luar atau segala macamnya. Karena sebenarnya di posisi Ronaldo yang seperti itu, kelar tanding dan segala macam, lu ditanya seperti itu, apalagi ya dalam tanda kutip Messi kan rivalnya dia. Rival banget. Gitu loh. Tapi mungkin di belakang meja atau di belakang pertandingan itu kan mereka bisa temenan, Iya. keep contact dan segala macamnya itu. Jadi menurut gue tuh pertanyaan nggak penting banget satu. Terus kedua momennya tuh bener-bener ya lu abis tanding tanya rival lu ya dibandingkan gue ntar digoreng-goreng itu serba salah loh. Lu jawab salah, lu nggak jawab salah sebenarnya. Iya betul. Gitu. Kalau dong Ya. dari para si pencetak gol ini yang lagi banyak. Kalau Messi udah jelas sih. Maksudnya gue Tapi gue masih nggak expect gitu loh kayak Messi tuh sama Ronaldo kan di setauku itu ya. Iya. Ah. Maksud gue kayak
ih lo gimana nih ngejaga itu gitu. Bisa tetap ada di perform level yang segitunya ya. Level segitu yang maksudnya lu di Piala Dunia sekarang aja udah ada anak 18 tahun gila. Jamal. Iya. Terus kan, dianya udah masih ada 18 main. tahun, Iya. dan lu yang udah umur 40 dengan segala Berarti 2 generasi ya? Gila. Umur 20-an dan 30-an dong. Iya benar. Dua generasi ya berarti ya. Iya betul. Dan itu menurut gua berjamin kita harusnya sih bisa nikmatin, nggak perlu Iya, memperdebatkan Messi, Ronaldo atau segala Iya, macam. iya. Ya kalau debat tongkrongan oke lah. Cuma maksud gua untuk di sosmed nggak perlu debatin lah. Lu nikmatin aja karena lu belum tentu lagi generasi di apalagi bawah ini kita ada kayak gini. last game-nya mereka Ya, kan. last dance, Nah, Last dance dance-nya mereka. mereka nih kita habis ini Nah. udah nggak ada lagi. Ini kayak kenapa gue bilang Messi, maksudnya Messi udah ya begitulah ya. Maksudnya kita tahu lah secara Messi permainan cuma screening doang, jalan kaki, tengok kanan kiri, jogging, Oh iya lari, udah gitu-gitu doang lah. Messi kan memang screeningnya sebagus itulah. Iya. Dan pemain lain tuh nggak bisa nyamain screeningnya dia lah. Iya. Iya betul. Nah itu gue tuh gue lupa ngomong sama siapa kayak gue jujur kalau nontonin Argen penasaran dengan Messi main tanpa bebannya. Iya. Karena kan Messi kan akhirnya sudah tercapai lah cita-citanya dia atau mimpinya dia untuk bisa bawa Argentina juara dunia. Iya, Sudah betul. namatin sepak bola. Gitulah ya. Maksudnya kan dia main. Ini semua pencapaian udah dapet ya. Akhirnya sama timnas sudah di senior ya. Iya, akhirnya sudah terwujud semua lah Copa Amerikanya atau apa. Dan dia di last dance ini main tanpa beban. Benar, Jadi gue betul, nggak kaget betul, sih kalau Messi tuh hat trick, Iya. brace atau apa. Iya, Dia main pakai tekanan aja. Mainnya sebagus itu gimana Iya, main nggak kayak- pakai tekanan gitu. Iya, Jadi kalau betul, Messi betul. ya no Iya. wonder lah. Udah nggak Iya. udah nggak terkejut lah. Menang ya udah, nggak menang juara setahun lalu gue terakhir gue Nah gitu kalau kan. gue lebih Iya. ke arah ini sih yang menariknya kan kayak Ronaldo kan bisa mencehin rekor sejarah top skor 6 kali juga ya main. main juga terus top skor terbanyaknya Portugal ya kan. Iya, di Piala Dunia 10 di Piala gol. Dunia kan 10 gol. Terus kayak Messi juga akhirnya balap close kan. Iya. Akhirnya kan ada Yamal sama Haaland, Mbappe yang masih bisa menyusul juga nih generasi berikutnya Iya, kan. Mbappe cuma selisih 2 gol sama Messi. loh. Itu kan jadi Oh, lebih iya makanya Mbappe itu masih bisa main di 2 Piala Dunia lagi. Oh, iya juga, Messi habis itu ya. kan Lu bayangin serunya tuh. kan. Jadi kalau Iya. ngomongin ya bener apa kata Messi kalau ngomongin ginian doang mah ini cuma ya angka begitu aja yang nantinya bakal kita dilewatin dipecah-pecah orang juga, gitu iya. kan. Iya, bakal ada dipecahin record aja, juga. history aja, history. Ada history, ini aja ada legacy ya dari setiap Legacy. pemain pasti gitu. Jadi gua kalau untuk Ronaldo, Messi, Nah, Mbappe, ya dan Haaland itu lain-lain. kita nikmatin aja Nikmat, lah. enjoy Enjoy aja. aja karena last dance. Last dance mereka. Cuma gue juga lumayan highlight di Haaland sih. Haaland kayak karena kan dia jadi tumpuannya Norwegia banget negara ya. Norwegia ya. Norwegia Bukan banget negara ya. sepak bola ya. Udah gitu yang supporternya kalau ini apa yang Viking. Oh iya, Viking. Viking Bro. Row. Anjing, gue bilang dan pemain-pemainnya juga duduk di lapangan untuk ngelakuin itu kan, Iya. gitu. Jadi kayak gue bilang, wah ini Haaland kayak udah tujuannya cuma di dia doang gitu. Emang Norwegia siapa lagi? Norwegia ada Odegaard. kapten. Ya udah oke, kapten. Odegaard sama Haaland. Ya Iya, tapi kapten Arsenal. memang tapi bener kalau ngomongin Haaland ya Haaland dia bisa nyetak gol dalam keadaan apa aja di Iya, Norway. iya. Lu bayangin dia 2 pertandingan Piala Dunia 4 gol Haaland. Itu debut loh. Ya udah 4 gol. Udah 4 gol ya. Udah 2 gol, 2 brace 2 kali Haaland. Gokil loh kayak. Gila itu Haaland. Di Yo. Piala Dunia ini doang. Iya, walaupun Mbappe juga sama ya. Ya benar, Mbappe walaupun juga ya Mbappe Cuma kalau Ya, Mbappe tapi kita kan- nggak kaget lah. Tapi kan kalau ngomongin Mbappe, Ya, belakang-belakangnya gila semua. Iya, Lah, Haaland. iya. supportnya bagus. Iya. Supportnya bagus. Lah Haaland kan nggak segila itu gitu. Karena ya lu negara lu Norwegia bukan negara sepak bola gitu. Heeh. betul. Enggak, Dan ketika lu lolos Piala Dunia ya lu do or die aja lu enggak mau go big or go home lah. Iya betul. Oh sama kalau gue yang terakhir ngelihat ini sih momen yang kata Ronaldo pas mau ngambil free kick. Oh, jadi Nuno Mendes. Ternyata Mendes yang ngambil gitu. Padahal Oh. dia udah prepare kan. Ya, Terus ya itu langsung selebrasi. gue akhirnya langsung mikir kayak iya nih Oh, nih iya, dia sekarang udah mulai mature lah. Akhirnya nggak egoisme lah. Karena mungkin dihina-hina. Iya, kemarin habis Ronaldo itu. Yang kata pertandingan sebelum ini kan Iya. Piala Dunia kan yang dia Iya. cuma 1-0 tapi dia gagal banyak kan. Ah enggak sama kemarin lawan Kongo pertandingan permuka. Oh iya Kak. Dia nggak golin kan? Iya nggak golin. Terus iya, itu. supporter Kongo teriak-teriak Messi, Messi, Anjir. Messi. Tapi yang gue salut dia cuma jalan tapi dia ngasih tepuk tangan sih. Itu tapi di pertandingan selanjutnya dia bisa ngebuktiin itu menurut gue ya salah satu Ya itulah Ronaldo ciri khas lah. Ronaldo ya. Ah. Dengan ambisi besarnya ya. Best.